Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia, masih bersama Profesor. Begini melanjut obrolan kita sebelumnya, Pak Profesor. Nah, pandangan Bapak terhadap pentingnya pendidikan karakter terhadap diri sendiri itu seperti apa? Ya, pendidikan karakter itu kan sama dengan pendidikan akhlak ya. Iya, benar. Kalau dalam pandangan agama, atau juga kalau dalam pandangan budaya itu pendidikan etika dan moral. Kan bedanya hanya kalau akhlak itu dari nilai-nilai agama, kalau etika moral itu dari nilai-nilai filsafat, budaya atau kebiasaan kita hidup dalam keseharian. Nilai-nilai yang baik yang dipegang pakai oleh masyarakat. Nah, kita ingin membangun, membingkai dalam konteks ini adalah nilai-nilai kemuliaan. Nilai-nilai yang membuat seseorang itu bermartabat, menjadi sebuah atau seorang manusia yang katakanlah humanistik, memiliki kepribadian dan kemanusiaan. Karena juga banyak orang yang hidup manusia tapi tidak punya kepribadian kemanusiaan. Benar. Ya kan? Berarti banyak selain manusia lah intinya begitu kan. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini yang lebih strategis di dalam membangun, membingkai akhlakul karimah ini atau etika moral ini tidak lain adalah dengan melalui role model, itu melalui bisa dunia pendidikan, kekuasaan, atau juga pengalaman-pengalaman kehidupan kemasyarakatan. Ini yang menjadi tempat yang strategis, satu sisi menyemai, sekaligus membingkai dan membangun karakter itu. Benar. Role model artinya adalah sebuah model yang menjadi contoh panutan bagi anak-anak kita yang sedang katakan proses pendidikan, belajar menuju kematangan, menuju kedewasaan dan kemandirian. Nah, role model ini sangat penting. Nah, ini yang jadi problem hari ini. Role model mana yang bisa kita ikuti? Kalau nilai kan udah no problem ya, udah bagus semua. Apalagi pendidikan udah bikin ada 18 karakter yang akan dibingkai pada anak-anak kita. Tapi role modelnya ada nggak? Ini jadi problem kita. Misalnya, ketika role model itu kita butuh anak-anak ini menjadi seorang yang jujur karakternya. Tapi role modelnya berbohong. Kan nggak bisa diikuti di panti. Apakah dia penguasa, pimpinan, dia melakukan pencurian, korupsi, dan membohongi masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau ini menjadi role model kan kacau anak-anak kita. Yang kedua, diberikan amanat. Misalnya, mereka hianat. Nah, role model apa yang mau kita ambil? Sementara salah satu nilai karakter itu kejujuran, tanggung jawab, segi amanat tadi. Kemudian kalau dia bicara juga dengan kebenaran. Ini apa yang dibicarakan hari ini, sorenya udah lupa. Benar. Nah, pimpinan kita banyak yang mungkin modelingnya apa? PHP, pemberi harapan palsu. Gimana anak mau bisa meniru mereka dengan cara-cara seperti itu? Nah, inilah saya bilang, nilai kita tuh udah kaya, udah bagus. Nilai akhlakul karimahnya, nilai etika moralnya, dan nilai-nilai hukum yang jadi norma kita. Baik hukum positif dalam kebangsaan kita ataupun hukum adat. Tapi ketika sampai pada perilaku yang menjadi role model, di sini terjadi bias. Nilai-nilainya jalan ke kanan, tindakan perilakunya role modelnya ke kiri. Nah, inilah yang kita harapkan. Siapapun kita, dalam dimensi apapun kita, dalam jabatan apapun kita, sekecil apapun, jadilah role model untuk karakter anak-anak kita ini. Kalau tidak, kita kehilangan lost generation ke depan. Benar. Dari segi nilai-nilai moral dan akhlak ini. Mereka tetap hidup, tapi sudah tidak punya moral. Kalau dalam pandangan agama itu bagaikan jasad-jasad, mayat-mayat yang berjalan, kira-kira begitu. Ya, dia masih ada jiwa dan raganya, tapi dia tidak punya akhlak. Tidak punya akhlak, tidak punya etika moral. Jadi hidup semaunya, hidup seenaknya. Karena mereka yang dipandu, role modelnya itu adalah ya budaya global, budaya pop yang tidak sesuai lagi dengan karakter nilai akhlak dan etika moral kebangsaan atau budaya keindonesiaan. Jadi mereka kehilangan tonggaknya, kehilangan akarnya, nggak ada lagi pegangan. Maka lahirlah nanti ke depan lost generation itu, generasi yang lost, yang hilang dari akarnya, akar budaya bangsa, akar akhlakul karimah dan etika moral keindonesiaan. Begitu deh. Melanjut Pak, metode apa nih yang harus digunakan untuk menciptakan karakter yang baik di dalam diri menurut Profesor? Ya, satu kata kunci role model.
Kalau dalam bahasa agama itu namanya uswah, panutan, Uswah. contoh yang bisa ditularkan, nilainya udah oke, tunjukkan perilaku itu sesuai dengan nilai itu. Berarti tinggal kita yang menjalaninya. Iya, para pimpinan, para guru, ulama, penguasa, siapapun kita dan dimanapun kita dan dalam level apapun kita, sesuaikanlah antara nilai-nilai akhlak, etika, moral itu dengan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah contoh, itulah jalan yang terbaik Role model. di ways untuk membangun karakter anak kita dan bangsa kita hari ini dan masa depan. Baik pemirsa, kita telah mendengar apa yang diucapkan Profesor tentang karakter yang baik itu seperti apa. Kita bisa menjadi role model nantinya untuk anak-anak kita maupun masyarakat dan lain sebagainya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah segmen selanjutnya.